Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Jamaah sekalian, alhamdulillah, bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan datang kula panjenengan. Macam-macamnya nikmat ya, so melek merem nikmat. Jajan mek melek tok, setek namanya. Nggih ta? Lek merem tok det. Lah, kula jenengan iso melek merem itu nikmat. Masya Allah. Jajan dikurangi nikmatnya mata nih, kelilipan 5 menit lah, bos orang ini lah. Subhanallah, nikmatnya Allah itu loh, sekecil apapun itu rasanya subhanallah, luar biasa, luar biasa. Sakjane nggih, wau dalu niku maunya Isra Mi'raj peneliti. Ternyata lihat agenda, waduh sudah dipesan orang sejauh-jauh sebelumnya. Saya ke tadi malam ceramah di Kendal Payah. Ngerti Kendal Payah? New York ke kiri. Kendal Payah, Masya Allah. Akhirnya saya pikir kalau malam Rebunya tidak bisa, Rebu paginya bareng pengajian. Jadi umumnya, oh coba didik yang haji ya sudah tetap maghrib. Kapan? Tak bareng no Kamis. Kamis Rebu, mungkin. Tak bareng no kan? Dan ini soalnya maghrib. Kamisnya Kamis kapan? Ya Kamis depan lah, masa Kamis. Ya Kamis besok saya soalnya takziah dan bawa keluar kota. Betul, coblosan arah bunyi Pak. Ya, kami sipun. Coba sih. Tanggal 15 berarti. Tanggal 15. Iya. Iya betul. Jadi Kamis, ya biasanya nih loh Kamis, tapi isinya Isra. Kamis besok saya takziah dan bawa keluar kota. Berarti Kamis depannya, ya. Kamis besok. Berarti habis pemilu, habis coblosan. Nyoblosnya itu satu saja, rangkap 2 tidak boleh, apalagi telu, oleh sah. Yang sah itu satu. Terus nih? Jangan macam-macam. Pengertiannya jangan macam-macam. Nyoblos itu meksi. Yang menang cuma satu. Pesertanya Gak mungkin 2, telu menang kabeh lah. Baik. Sebelum menginjak ini, ciri-ciri pemimpin yang layak dipilih. Yang pertama, ayyakuna aliman, punya wawasan yang luas, ilmu pengetahuannya dalam. Paham ya? Jangan bandul pakai lolo saya memimpin. Jujur, mestinya pemimpin itu aliman, ya,
pemimpin yang berilmu, yang wawasannya luas. Yang kedua, ayyakuna adilan, berusaha memiliki sifat adil. Adil itu tidak harus sama. Yang ketiga, ayyakuna zahidan, pemimpin yang tidak cinta dunia. Kalau ada pemimpin yang cinta dunia, pasti untuk hanya memperkaya dirinya sendiri dan keluarga, tidak memikirkan rakyatnya. Yang keempat, ayyakuna syuja'an, pemimpin yang berani amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kelima, ayyakuna salimal jismi wal akli, sehat jasmani rohani. Mudah-mudahan Indonesia memperoleh pemimpin yang kelima-limanya itu ada. Pemimpin yang soleh, yang baik hati, tidak sombong, rajin menabung dan sikat gigi. Yang kedua, memilih pemimpin itu ya pokoknya yang terbaik. Kalah menang itu urusan buri. Kenapa? Nanti kalau kita wis ngerti ada yang terbaik, wis ngerti ada yang paling soleh, kok sih milih liyane, besok dihisab di akhirat, ditanya oleh Allah. Paham ya? Ini hati-hati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya Rabbi firli wal walidayya walil mu'minina amin. wal mu'minina amin. Amin ya, amin. Yang penting amin. Ya Allah. Sakniki masuk 218 ya. Nggih. Tentang jihad di jalan Allah. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan nyimak mana yang panjang, mana yang pendek. Duh, kering.
Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Nah, sekarang ditiru. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu. Coba. Walladzina hajaru wa jahadu. والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Saudara-saudara, mari kita kaji makna perkata inna. Jadi kata-kata inna itu sesungguhnya. Kalau enanya panjang, inna sesungguhnya kami. Kalau kami nih, enanya panjang, sesungguhnya kami. Kalau pendek, inna sesungguhnya. Alladzina orang-orang banyak, amanu mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Walladzina dan orang-orang banyak, hajaru mereka berhijrah dari jelek ke baik, berhijrah dari malas ke rajin, berhijrah dari punya sifat jelek ke sifat yang lebih baik. Itu hijrah. Jadi kata-kata hijrah itu bukan berarti berpindah secara fisik saja. Bisa saja bermakna fisik. Misalnya ditengarai di lingkungan jenengan itu tidak kondusif. Apa tidak kondusif itu? Ya mulai gak nyaman jenengan. Hidup di lingkungan yang tidak nyaman. Misalnya depan rumah maling, belakang rumah bajingan, kanan rumah begal, kiri rumah rampok, misalnya. Maka kalau jenengan sudah merasa tidak nyaman, mengancam keamanan dan keluarga, maka di situ disunahkan hijrah secara fisik. Paham ya? Tapi kalau sudah sebaliknya,
depan rumah orang soleh, belakang rumah solihah, ya. Kanan jalan solihun, kok jalan, kanan rumah, kiri rumah solihin. Misalnya orang soleh kabeh, ya, orang soleh kabeh. Ya, untuk apa pindah secara fisik? Mau wis apik kabeh, tanggane wis koyok dulur. Ya, wis apik, njogo jero apik. Enggak perlu pindah secara fisik. Lho kok sih gak tenang wae. Nah, ayo hijrah secara non fisik. Karena apa hijrah non fisik nih? Hijrah non fisik ya pindah. Barangkali malas, ayo pindah menjadi rajin. Hijrah dari Medit ke Loman. Nah, ngono-ngono itu. Hijrah dari tidak tenang, sengsara, ya, panas hati. Ayo hijrah menjadi orang yang baik hati, tidak sombong, rajin menabung dan sikat gigi. Begitu seterusnya. Itu hijrah non fisik. Hijrah non fisik. Yang tadinya sholat di rumah, kok masuk yang fardu, hijrah, tempatnya jamaah itu di masjid. Kalau maghrib itu waktunya sedikit, perlu dipercepat qomatnya. Lek subuh sunnahnya slow, jangkarin bener, sesuai dengan syariat yang ada. Slow banget, apalagi di Mekah. Kok wis kate wadah subuhan. Memang disunnahkan slow. Apa slow itu? Santuy. Maghrib cepat. Kenapa? Waktunya sedih. Kalau subuh kenapa kok alon? Ngentene sing sewu, lu ngentene sing se baru bangun. Ngentene pasti nututi ya. Kalau kita slow. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, apa namanya, bicara apa tadi? Hijrah. Hijrah, hajaru, berhijrah. Sekarang lagi ngetren ini, artis-artis hijrah. Maksudnya ya dari muda-muda itu ditutup auratnya, hijrah. Yang tadinya ke diskotik sekarang iktikaf di masjid, namanya hijrah. Yang biasanya sing diwaca niki komik-komik gak karu-karuan itu, drama-drama Korea, sakniki wis gelem nyekel Quran. Itu namanya hijrah. Quran jenengan ayo hijrah. Hijrah ke yang lebih baik. Tidak harus hijrah itu tidak harus fisik. Biar zaman Kanjeng Nabi ya memang harus hijrah. Karena yang enggak hijrah diparani Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok dan abu-abu yang lain. Penggal hijrah. Pamela Muhammad iya penggal. Oh ya kudu hijrah kalau begitu. Kalau hijrah.
Di keluarga saya itu dulu diintimidasi oleh PKI, menjadi sorotan keluarga saya. Kenapa? Mbah saya itu jenderal di tentara Hizbullah. Kok Hizbullah? Apa dulu? Apa dulu ya? Tentara, iya Hizbullah ya, bukan Libanon. Apa dulu istilahnya tentara? Ya fisabilillah itu yang berjuang di jalan Allah, tentara Hizbullah lah ya dulu. Ya tidak berani mereka. Itu pas merdeka. Mulai sebelum merdeka itu buyut saya. Buyut itu kakeknya ibu. Apa kalau Jawanya? Hah? Buyut. Ya buyut ya. Buyut itu orang berada, setiap panen itu waduh diinter sama Belanda. Di bawahnya ada beras biyen itu lemu-lemu lho Pak, sing gede-gede ini apa? Ya beras itu. Itu kesukaannya Belanda untuk dicolong. Kalau wis nyolong penuh dengan truk-truk mereka, truk-truk Belanda yang besar itu penuh dengan buah, penuh dengan paninan, penuh dengan gabah, ya itu dicolong, bawa Surabaya lewat arak-arak itu, ke Surabaya terbang ke Belanda, itu nyolong apa hasil panen Bondowoso. Ya ditomel Bondowoso kok sing dicolong. Jadi Malang jadi colong cuma Londo. Masya Allah. Nah kakek saya itu punya pistol. Tapi kakeknya pulang. Tidak tahu kemana sekarang. Saking tidak nyaman kan dulu. Hijrah. Wajahadu dan mereka berjihad. Berjihad itu artinya ya perjuangan. Nah, kalau perjuangan berarti rela untuk berkorban. Makanya disebut relawan. Relawan nol ini relawan. Itu sanggup berkorban, Pak. Bukan malah cari korban. Membantu leka ono anonimo. Bagi golongan di Madura itu, kalau saya memimpin yang bersih itu bersih. Ternyata ya itu singkatan beras dan pesek. Dari honok beras karo pesek. Ya Allah. Honok mana? Kamu milih siapa? Saya yang tidak ikut tikus. Tidak ikut cecek tapi ikut tikus. Kami lo sing second, milo sing status. Apa ini? Nah kalau hasil memimpin dengan hura-hura uang, Pak, bahaya sekali. Uangnya haram, hasil kepemimpinannya yang sudah merasa triliunan habis, mereka berpikir setelah jadi bagaimana uang kembali. Tidak 100 hari kerjaannya hanya mikirkan modal balik.
modal balik. Urusan rakyat tetap sengsara. Naudzubillah. Punya pemimpin, jiwa pemimpin yang seperti itu naudzubillah. Tidak zuhud. Makanya tadi ciri yang ketiga itu ayyakuna zahidan. Pemimpin yang tidak cinta dunia, mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi dan keluarga. Itu bagus. Tidak berpikir modal balik. Ini bahayanya di situ. Kembali, wajahadu itu adalah berjuang, berjihad. Pasti membutuhkan pengorbanan, bukan cari korban. Di mana? Fi sabilillah, di jalan Allah, bukan jalan Jenderal Sudirman. Nama saya ini Pak, di mana-mana ono masjid Jenderal Sudirman, ono rumah sakit Jenderal Sudirman, hadiah apa itu bulu tangkis Sudirman Club. Lah kok saya lewat pulang lewat Jember mau ke Bondowoso itu kiri jalan itu ono tulisan Ruko Sudirman. Loh, mulai kapan saya banyak ruko ini? Kapan hari itu juga saya mudik itu di daerah Keraksan ini. Masya Allah. Rumah makan Bu Wiwi. Wah, ini mulai kapan bisnis Kak ngomong-ngomong? Nah, jadi mampirlah makan malam di situ. Istri tak suruh selfie di tulisan Bu Wiwi. Aduh. Ya lumayan lah masalahnya. Ya Allah, ono bisnis Kak ngomong-ngomong. Ulaika yarjuna rahmatallah. Ulaika, mereka itu yarju, mereka mengharapkan rahmatallahi, rahmatnya Allah. Jadi begini Pak pembagian kata-katanya itu. Semua orang nanti yang masuk surga itu murni karena rahmatnya Allah. Lah orang yang selamat dari neraka murni dapat syafaatnya Kanjeng Nabi. Jangan dibalik nih. Masuk surga syafaat Nabi, bukan rahmatnya Allah. Paham ya? Orang masuk surga karena rahmatipun Allah. Orang selamat dari neraka karena dapat syafaatnya Kanjeng Nabi. Itu harus dibalik nih. Kok dapat masuk surga karena syafaatnya Nabi, selamat dari neraka karena rahmatnya Allah. Tidak pas. Sama pilih-pilih. Tak ulangi. Masuk surga karena rahmatnya Allah, selamat dari neraka karena dapat syafaat Kanjeng Nabi. Banyak juga Pak, ada syafaat Al-Quran. Nah, kayak ngeten-ngeten ini ngaji Qurannya itu tak sembarangan ngeten ini. Tidak sembarangan. Pulau panjenengan angsal syafaat Al-Quran. Besok akan datang Al-Quran memberikan syafaat. Besok akan datang Al-Quran untuk memberi syafaat. Al-Quran datang untuk memberi syafaat.
Bahkan kata Nabi, orang-orang yang orang-orang yang ahli Al-Quran ya, itu maca Quran, ono sing menghafal, yang mengkajinya seperti ini. Nah ini nanti dicatat oleh Allah menjadi ahlullah, keluarganya Allah. Ketika Nabi mengatakan Allah memiliki keluarga di dunia, para sahabat ini bertanya-tanya, ya Rasulullah, man ahlullah? Siapa keluarga Allah? Siapa keluarga Allah itu? Judulnya kok menarik, menjadi keluarga Allah. Siapa keluarga Allah itu ya Rasulullah? Kata Nabi, keluarga Allah di dunia itu adalah ahlul Quran, orang yang ahli Quran, mulai dari membacanya rajin, mengkajinya, menghafalnya, masuk apa ini? Jadi tidak hanya yang menghafal Pak, mengkaji, membaca, setiap hari itu dia baca, tiap hari baca, suwe-suwe hatta sedino iso 2 juz 3 juz, Masya Allah, sedino iso 3 juz Pak, bisa 4 juz Pak, seminggu hatta. Subhanallah. Itulah yang disebut ahlul Quran, keluarga Al-Quran, yang otomatis nanti menjadi ahlullah, menjadi keluarganya Allah. Maka bersyukurlah kalau memiliki waktu bergelut dengan Al-Quran. Yarju rahmatullah, mereka yang diharap hanyalah rahmatnya Allah. Wallahu, dan Allah Ghafurun, itu zat kang moho pengampun, Rahimun, zat yang maha kasih sayang. Wallahu Ghafurur Rahim. Allah itu selain pengampun juga penyayang. Allah itu selain pengampun juga penyayang. Jadi bicara tentang rahmatnya Allah, rahmatipun Allah. Bicara rahmat Pak, Masya Allah, luas sekali rahmat. Rahmat itu namanya curahan kasih sayangnya Allah. Itu rahmat. Angsal rahmatipun Allah, berarti angsal ngabawa kasih sayangnya Allah. Jadi kata-kata angsal rahmatipun Allah, oh berarti angsal kasih sayangnya Allah. Jadi wawasiyatuhumur rahmat, tempat ini, detik ini dipenuhi dengan rahmatnya Allah. Kajian-kajian seperti ini dipenuhi oleh rahmatnya Allah. Yang kedua, dipenuhi oleh malaikat. Masya Allah. Yang kedua ini dipenuhi oleh malaikat. Yang ketiga, wa nazalat alaihi sakinah, diturunkan oleh Allah kepada yang hadir seperti ini ketenangan dalam hatinya, ketenangan batin, jiwanya tenang,
damai rasanya, hatinya tenang, jiwanya tenteram. Ya. Wa nazalat alaihi bis-sakinah, ada sakinah dalam hatinya. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indahu. Orang yang hadir seperti ini, diam, ngaji Quran, zikir, ngeten-ngeten iki. Wa dzakarahumullahu fi man indahu. Disebut satu-satu yang hadir ini oleh Allah, di absen satu-satu, dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan malaikat. Di mana keterangan ini? Dalam kitab Sahih Muslim. La yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah, entah itu bi qiraatil Quran, entah itu bi dzikrillah, menyebut nama-nama Allah, mengkaji ilmu, ya la yaq'udu qaumun illa hafatzhumul malaika wa ghashiyatuhur rahmah wa nazalat alaihim as-sakinah. Terus pada yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indahu, disebut nama-namanya, diabsen oleh Allah, dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan malaikat. Masya Allah. Dibangga-banggakan oleh Allah. Ya, orang-orang yang hadir istiqomah. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Nanti Pak Haji, Pak Sidai. Oh, beda. Oh, Mailoro. Pak Sopo sejenenge. Kok iso dijenenge Pak Sidai. Soalnya kerjanya di Jeddah ya. Pak Khairuddin, Pak Khairuddin, Haji Khairuddin. Istiqomah, orang-orang yang istiqomah. Jadi kalau pulau panjenengan sudah menjadi hamba yang terpilih, hamba yang oleh Allah dikasih rahmat, dikasih ampunan, dikasih kasih sayang, maka orang itu termasuk hamba yang beruntung ya, di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan termasuk pulau panjenengan. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanyakan barangkali? Bebas, asal sopan. 5, 2, apa? Terbitnya berapa? 5, nah? Saat ini 2. Siapa yang mau bertanya silakan. Oke, saya lanjut ya. Belum muni soalnya. Telat ini. Hah? Ini telatnya 5 menit. Mosok. Iya. Ayo kita baca yang 70 itu tadi lupa. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. 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 Rabbighfirli warhamni wa tub alayya.
Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya 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 Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampunilah dosaku dan sayangilah aku dan terimalah taubatku. Itu maknanya. Dibaca ping pitung puluh. Lebih boleh, kurang tak boleh. Paham ya? Pembelasan sampai 100 sudah. Oh boleh. Kalau saya selawe terus no. Kadang ngocok suwe gitu. Kenapa? Ngitungnya keliru-keliru. Tasbihnya roto kadang. Nah, uang model-model ini pun tak mulai. Dan ambil batal turose. Baik, mudah-mudahan barokah manfaat aksar syafaati Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu
جهلنا وارزقنا تلاوته